Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu pagi ini? Semoga kalian semua sehat. Jumpa lagi dengan Ibu. Di sini kita akan bahas pagi ini mengenai bab 12 yaitu cahaya dan alat optik. Sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan bila bertemu dengan cermin. Kita lihat gambarnya. Bila ada senter dihidupkan ke cermin, maka menurut Snellius mengemukakan bahwa satu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terdapat pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul atau sudut I sama dengan sudut R. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan bila bertemu dengan dua benda yang memiliki kerapatan medium yang berbeda. Udara ketemu dengan air. Contohnya adalah kalau ada gelas diisi air, ada sedotan tampak oleh kita patah. Cahaya dibiaskan atau dibelokkan bila melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat tanpa medium atau perantara, jadi bisa lewat ruang hampa udara. Yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang kita pakai di rumah ya, pada saat berdandan. Bila kita berdiri di depan cermin, maka bayangannya ada di belakang cermin. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kita lihat orang di depan cermin, bayangannya tingginya sama. Kalau 1 meter, maka bayangannya pun tingginya 1 meter. Lihat kalau digambarkan pada panah juga demikian, tingginya sama. Artinya H tinggi benda sama dengan H aksen atau tinggi bayangan. Kemudian jarak benda dari cermin sama dengan jarak bayangan dari cermin. Kita lihat SI sama dengan SO atau SO sama dengan SI. SO sama dengan SI. Sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar yaitu maya, tegak, dan ukurannya sama besar dengan benda aslinya. Ketiga, cermin cekung. Ini kita gambar cerminnya, kemudian sumbu utama. Kita kasih titik-titik dengan jarak yang sama ya. Kalau 3 cm, 3 cm semua atau 2 cm, 2 cm semua. O adalah cermin yang ketemu dengan sumbu. F fokus, M adalah kelengkungan cermin. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Allahu Akbar. Maka akan dipantulkan melalui titik fokus, itu sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus.
Kita gambar sinar istimewa yang kedua, sumbu utama. Ini cermin cekungnya, titik O. Titik F fokus, M adalah kelengkungan. Jika sinar datang melalui fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi kalian kalau gambar harus menggunakan busur dan penggaris ya, biar gambarnya sesuai. Kita lihat sinar istimewa ketiga, sumbu utama. Kemudian cerminnya, kasih kita titik-titiknya dengan jarak yang sama. O, F fokus, M kelengkungan cermin. Jika sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan kembali melalui titik yang sama. Pembagian ruang pada cermin cekung menurut dalil Esbas. Sumbu utama, kemudian ini cerminnya, kita kasih titik dengan jarak, ingat ya jaraknya harus sama. O, F fokus, M pusat kelengkungan cermin. Antara O dan F namanya ruang 1, antara F dan M ruang 2, di belakang M adalah ruang 3, sedangkan di belakang cermin adalah ruang 4. Menurut dalil Esbas, ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Jadi benda kalau ada di ruang 1 misalnya, maka bayangannya ada di ruang 4. 1 tambah 4 adalah 5. Begitu maksudnya ya. Kita gambarkan. Ini sumbu utama, kemudian cermin dikasih titik. Titik dengan jarak yang sama. O, F, dan M. Kita buat bendanya di ruang 1. Kita gambar, jika sinar datang melalui titik fokus, maka apa yang terjadi? Maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian kita buat sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan kembali. Kita perpanjang ke sana. Nah, di situ terjadi pertemuan sinar pantul, maka terbentuklah bayangan. Bayangannya di ruang 4 ya. Maka bila benda di ruang 3, di manakah letak bayangannya? Di ruang berapa coba? Dan bila benda di ruang 2, maka bayangannya di ruang berapa? Jadi kalau benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Sedangkan di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Persamaan cermin cekung secara matematis 1/F sama dengan 1/S, sama aja dengan 1/SO ya, ditambah 1/S aksen atau SI. Keterangannya, F adalah jarak fokus. S adalah jarak benda. S aksen adalah jarak bayangan.
M sama dengan H aksen dibagi H. Atau M sama dengan S aksen dibagi S. M adalah perbesaran bayangan. H adalah tinggi benda. H aksen adalah tinggi bayangan. Contoh soal. Sebuah benda diletakkan 9 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan. Nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Ayo kita kerjakan ya. Benda diletakkan 9 cm, kita tulis berarti S sama dengan 9 cm. Jarak benda. Jarak fokus 6 cm, kita tulis F sama dengan 6 cm. Pertanyaannya adalah jarak bayangan, maka S aksen sama dengan berapa? Kita tulis rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angkanya 1/6 sama dengan 1/9 ditambah 1/S aksen. Kita pindahkan 1/S aksen sama dengan 1/6 dikurang 1/9, karena tadi harusnya dia ke sebelah kiri ya, makanya kalau di sebelah kanan jadi negatif. Kita samakan penyebutnya, kita kalikan 3. 3/18 dikurang, kita samakan supaya penyebutnya 18 kali 2, 2/18. Jadi bisa dikurangkan, 3 dikurang 2, 1/S aksen sama dengan 1/18. Kalau ada persamaan seperti ini, maka kita kali silang dalam matematika ya. 1 kali S aksen sama dengan 1 kali 18. Sehingga S aksen sama dengan 18 cm. Kita hitung perbesarannya, M sama dengan S aksen dibagi S. Sehingga M sama dengan 18 cm dibagi 9 cm. Cm dibagi cm 1, 18 dibagi 9 sama dengan 2. Jadi 2 kali besarnya. Nyatakan sifatnya, sifat bayangannya 1, nyata, 2 terbalik, 3 diperbesar karena 2 kali dari benda aslinya. Ayo kita gambar diagram sinarnya. Kita gambar sumbu utama, kemudian cermin cekungnya pakai busur ya. Kemudian kita jarak antara O, F, dan M pakai penggaris yang benar. Kita gambar karena jarak benda 9 cm, sedangkan O ke F 6, maka kita letakkan di ruang 2. Nah, O ke M berarti 12, maka disitulah tempat bendanya. Kita gambar sinar istimewa pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama,
maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan melalui sejajar sumbu utama. Ini adalah perpotongan sinar pantul, terbentuklah bayangan di situ. Ya, karena perpotongan sinar pantul maka sifatnya nyata. Kalau di sini perpotongan perpanjangan sinar pantul makanya sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Yang keempat, cermin cembung. Kita gambar cerminnya, sumbu utamanya. Kita buat jarak antara OF dan M. F-nya di belakang cermin kalau cermin cembung, makanya nanti nilainya negatif. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Karena di belakang cermin, seolah-olah di gambarnya garis terputus-putus. Karena tidak tembus cahaya kan. Kemudian sinar istimewa yang kedua, kita lihat sumbu utama, cermin cembung. Kita buat titik-titiknya ya. Ingat, pakai penggaris dan jaraknya harus sama. O, F, dan M. Sinar datang melalui titik fokus. Nah, di sini juga digambar terputus kalau di belakang cermin. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sinar istimewa yang kedua di cermin cembung. Kemudian sumbu utama kita gambar cermin cembung. Dan kita letakkan titik O, F, dan M. Nah, sinarnya datang menuju pusat kelengkungan cermin. Seolah-olah dipantulkan berasal dari titik kelengkungan cermin. Contoh soal. Sebuah cermin cembung. Kita lihat nih spion atau yang ada di belokan jalan itu ya. Itu cermin cembung. Memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan 30 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangannya, nyatakan sifat-sifatnya, dan buatlah gambar diagram sinarnya. Mari kita kerjakan. Kita lihat yang diketahui jari-jari kelengkungan cermin 30 cm berarti itu M ya. F adalah setengahnya M. Jadi setengah 30 cm, F-nya sama dengan 15 cm. Jarak benda 30 cm dari cermin cembung. Berarti S sama dengan 30 cm. S aksennya berapa? Kita tulis rumusnya 1/F sama dengan 1/SO.
atau S ditambah 1/SI atau 1/S aksen. 1/-15. Ingat ya, fokusnya di belakang cermin, maka ditulisnya -15. Sama dengan 1/30 ditambah 1/S aksen atau 1/SI gitu. Kita balik di sebelah kiri sekarang 1/S aksen sama dengan 1/-15 dikurang 1/30. Ingat penyebutnya kita samakan, kita kalikan 2 yang depan. Sama dengan 2/-30 min 1/30. Min 2/30 min 1/30 hasilnya jadi 1/SI atau 1/S aksen sama dengan min 3/30. Kita kali silang. Min 3 kali SI sama dengan 1 kali 30. Atau S aksen sama dengan 30 dibagi min 3. Hasilnya S aksen sama dengan min 10 cm. Kenapa min? Berarti artinya di belakang cermin ya. M sama dengan S aksen dibagi S. Sama dengan min 10 cm dibagi 30 cm. Jadi hasilnya 0,33 perbesarannya. Karena kurang dari 1 berarti diperkecil ya. Sifat bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Ayo kita melukis gambarnya. Ini adalah cermin cembung, ini sumbu utamanya. Kita kasih titik dengan jarak yang sama ya. O, F, M. M di belakang cermin tadi 30 cm. Sedangkan bendanya 30 cm di depan cermin. Berarti itu. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Kemudian sinar yang kedua, sinar datang menuju fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Perpanjangan sinar pantul, di situ terjadi pertemuan sinar pantul ya. Disitulah ketemunya, maka terbentuklah bayangan di belakang cermin yang ukurannya lebih kecil. Demikian materi mengenai cahaya. Semoga kalian paham. Kita berlatih di file lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.